Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu penyelenggara diklat pembelajaran digital dari BKPSDM Kabupaten Cirebon. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak Asep Rohmat SPD MPD. Yang saya hormati rekan-rekan guru dan yang saya hormati rekan-rekan peserta diklat pembelajaran digital se-Kabupaten Cirebon. Perkenalkan, nama saya Samali, unit kerja SD Negeri Kepunduan, Kecamatan Duku Puntang, Kabupaten Cirebon. Pada kesempatan kali ini, perkenankan saya akan menyampaikan modul asesmen pembelajaran digital dengan menggunakan Quizzes. Latar belakang saya mengambil tema asesmen kali ini karena menurut saya Quizzes adalah platform yang tepat digunakan dalam asesmen digital karena banyak kelebihannya. Bagi guru, aplikasi Quizzes ini gratis. Kemudian juga membantu guru dalam membuat soal, membantu guru dalam membuat penilaian, membantu mereview pada tiap soal yang telah dijawab, menyajikan nilai yang tersusun rapi. Bagi siswa jelas, ini membuat antusias, membuat semangat peserta didik meningkat, mengikuti perkembangan zaman. Adapun kekurangannya, ketika ada siswa yang terlambat dalam mengerjakan soal, maka siswa pun waktu yang dibutuhkan akan banyak. Kemudian terjadi kendala error pada perangkat ponsel peserta didik. Kemudian jaringan internet yang lemah, sehingga loadingnya lama dalam mengakses Quizzes. Untuk itu, yuk kita pakai Quizzes. Menurut Profesor Dr. Anita Yus, MPD, asesmen adalah proses pengumpulan dan pengolahan data yang berkaitan dengan perkembangan serta penyajian hasil dalam bentuk deskripsi atau narasi yang dapat digunakan untuk mengenali anak secara rinci. Tujuan asesmen yang pertama yaitu menilai pencapaian kompetensi peserta didik, menilai sejauh mana peserta didik telah mencapai kompetensi yang ditetapkan. Yang kedua, memberikan umpan balik yang efektif. Tujuan asesmen tidak hanya mengukur kemampuan peserta didik, namun memberikan umpan balik yang efektif terhadap proses pembelajaran. Yang ketiga, meningkatkan mutu pembelajaran. Dengan melaksanakan asesmen secara formatif, guru dapat mengetahui kekurangan dan kelebihan peserta didik, serta menyesuaikan pembelajaran agar lebih efektif. Yang keempat, mendorong pengembangan diri peserta didik. Tujuan kurikulum Merdeka adalah untuk mendorong pengembangan diri peserta didik dengan memberikan umpan balik yang efektif. Peserta didik dapat mengetahui kekurangan dan kelebihan dirinya, serta dapat mengembangkan kemampuan yang dimilikinya. Menurut Ramadhani, asesmen pembelajaran digital, pembelajaran asesmen, perkembangan asesmen pembelajaran hingga kini telah menyentuh ranah teknologi. Asesmen tidak lagi dilakukan secara manual. Kali ini kita akan mengelola dan menggunakan Quizzes. Quizzes merupakan salah satu platform online yang dapat digunakan sebagai media pembelajaran ataupun asesmen pembelajaran.
Kelebihan kuisis banyak. Kuisis dapat memberikan data dan statistik hasil kerja siswa secara langsung. Kuisis dapat dikerjakan saat pembelajaran berlangsung atau bersama. Kuisis dapat dijadikan PR sehingga dapat dikerjakan kapan saja oleh siswa asalkan tidak melebihi batas waktu yang telah ditentukan. Kelebihan kuisis yang pertama, memiliki fitur untuk presentasi, pembelajaran, dan asesmen. Yang kedua, memiliki banyak template siap pakai. Yang ketiga, memiliki analisis hasil asesmen siswa, dapat digunakan oleh pendidik dari PAUD hingga perguruan tinggi. Yang keempat, pengaturan waktu pada kuisis yang fleksibel. Yang kelima, aplikasi ini semakin menarik karena dapat menambahkan gambar ataupun meme lucu pada setiap pertanyaan. Cara membuat soal, menggunakannya, dan melihat hasil penilaian pada kuisis. Yang pertama, kita buka browsernya, bisa pakai Google Chrome, bisa pakai Mozilla, atau Opera dan yang lainnya. Ketikkan pada address HTML http://quizzes.com. Kemudian setelah diketik, kita login, masuk ya. Masuk, di situ kita diberikan pilihan bisa menggunakan email ataupun yang lainnya. Mari kita pakai langsung saja pada email. Contoh email yang saya gunakan ini ya. Oke. Kita lanjutkan. Selanjutnya pilih create quizzes untuk membuat quizzes. Berikutnya banyak opsi pilihan dalam membuat soal, ada esai dan yang lainnya. Namun pada kali ini saya akan membuat quiz dengan opsi pilihan ganda. Pilih pilihan ganda. Kemudian ketik soalnya. Kemudian juga kita ketik bagian opsi jawaban A, B, C, D, E. Contoh di sini saya gaya adalah titik. A, tarikan atau dorongan, B, C, D, dan yang lainnya. Jangan lupa kita kunci jawabannya A. Ketika sudah selesai membuat satu soal ini, pilih berikutnya simpan. Begitupun selanjutnya nanti kita akan membuat soal nomor 2, 3, dan seterusnya. Sama. Pilih simpan, buat soal dan pilih simpan. Ketika soal kita sudah selesai dibuat, maka kita akan gunakan quizzes ini sebagai games. Contohnya saya sudah membuat soal dengan judul pengaruh gaya terhadap benda. Kita pilih pengaruh gaya terhadap benda, klik. Kemudian setelah itu pilih sesi langsung, klik. Kemudian juga kita pilih klasik ya. Nah, setelah itu kita ada gambar dengan tampilan seperti ini. Kita lanjutkan. Setelah lanjutkan,
diberikan kode akses, kode quiz. Setelah itu pastikan semua siswa sudah masuk menggunakan ponselnya. Siswa sudah masuk ke browser, kemudian sudah pilih quizzes, kemudian sudah login sebagai join sebagai siswa dan masukkan kode yang tertera di sini. Nah, tampilannya seperti ini ya. Jadi semua siswa menggunakan HP, kemudian juga masuk join dengan ketik namanya masing-masing. Jadi catatan setiap siswa satu ponsel sehingga kuis berlangsung dalam satu kali selesai. Alat yang dibutuhkan tambahannya itu infocus, layar infocus, kemudian juga laptop, tentunya juga ada data internet ya. Ketika siswa sudah selesai mengerjakan tugas kuis, maka kita disajikan data hasil soal-soal yang telah dijawab siswa. Contohnya seperti ini ya. Ada siswa yang semua jawabannya benar. Dari 10 soal yang disajikan, siswa menjawab secara tepat benar. Situ juga ada nanti siswa yang menjawab kurang. Ada yang salahnya berapa, kita langsung bisa analisa dari sekian soal di bagian mana, di nomor berapa siswa itu salah dalam menentukan jawaban. Kemudian kelebihan Canva juga, selain dilakukan secara online, hasil siswa juga kita bisa unduh dalam bentuk Excel ya Bapak Ibu ya. Nah, selesai, mari kita join Bapak Ibu. Terima kasih. Dari pembahasan awal sampai akhir tentang kuisis, menurut saya menarik untuk dicoba ya. Terima kasih kepada Bapak Ibu, terima kasih kepada Bapak Ibu penyelenggara dari BKPSDM Kabupaten Cirebon. Terima kasih atas ilmunya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.